Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students, how are you today? Ibu harap kamu semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Baiklah anak-anakku sekalian, kali ini bertemu lagi dengan pembelajaran bahasa Inggris bersama Ibu Titing Sutiningsih. Setelah minggu lalu kalian bersama Miss Wulan mereview chapter 1 yaitu tentang greeting dan leave taking beserta thanking and apologizing with the responses. Hari ini kita akan melanjutkan ke chapter 2 yaitu tentang self introduction. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu sesuai agama kita masing-masing. Kita awali dengan basmalah first. Oke, baiklah anak-anakku sekalian, sebelum mulai ke tayangan yang akan Ibu tampilkan, boleh kalian persiapkan dulu buku tulis kalian, buku paket kalian, dan alat-alat tulisnya. Karena ada beberapa yang perlu kalian catat, dan Ibu juga mengambil beberapa teks dari buku paket tersebut. Sudah siap? Kita mulai ya dengan pembelajaran kita hari ini. Look at the slide, lihat ketampilan. Ibu mengawalinya dengan welcome to English class. Selamat datang di pelajaran bahasa Inggris kita kali ini. Bersama dengan Ibu, tadi sudah Ibu sampaikan, my name is Titing Sutiningsih. Ibu mengajar di kelas 7 SMP Negeri 1 Bale Endah. Tepatnya 7G sampai 7K. 7A sampai 7F itu dengan Ibu Titin. Dan 7KJ dengan Miss Wulan. Oke, let's start. Kita mulai pembelajaran kita. Look at the slide. Ini ada chapter 2 entitled This is me. This is me ini artinya ini adalah aku. Dimana disitu menunjukkan tentang self introduction atau cara memperkenalkan diri sendiri. What is the social function of the text? Apa fungsi sosial dari teks tersebut? Kalau dalam istilah bahasa Indonesia ada ungkapan tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu we have to know each other. Kita harus kenal satu sama lain. Nah, tujuan dari pembelajaran kali ini adalah to share and inquire about each other, yaitu mencari tahu satu sama lain dan membagi satu sama lain. Apa yang dicari tahu dan dibagi? Yaitu identitas dan kesukaan. Karena ini merupakan konten dari self-introduction. Oke, Ibu punya sebuah teks. Ini diambil dari buku paket ya, halaman 31 kalau tidak salah. Bisa kalian lihat di situ. Let's read the text first. Kita baca dulu teksnya bersama-sama. Repeat after me. Ikuti setelah Ibu. Hello, my name is Yohanes. I am a student of SMP Negeri 2 Biak. I live in Biak, Papua. I like swimming and reading books. My favorite color is green. My favorite food is fried rice. Nice to meet you. Nah, yang dibacakan barusan oleh kita bersama itu adalah sebuah self-introduction, yaitu perkenalan diri dari seseorang bernama Yohanes. Dia bilang, hello, my name is Yohanes. Halo, nama saya adalah Yohanes. I am a student of SMP Negeri 2 Biak. Saya adalah siswa dari SMP Negeri 2 Biak. I live in Biak, Papua. Saya tinggal di Biak, Papua. I like swimming and reading books. Saya suka berenang dan membaca buku. My favorite color is green. Warna kesukaan dia adalah hijau. My favorite food is fried rice. Makanan kesukaan dia adalah nasi goreng. Dan dia mengakhirinya dengan nice to meet you. Senang bertemu denganmu. Dia juga tadi mengawalinya dengan hello. Itu termasuk greeting yang sudah kalian pelajari minggu lalu ya bersama Bu Wulan. Oke. Teks yang barusan itu adalah full teks tentang introduction. Kita cari tahu sebetulnya apa saja sih ungkapan-ungkapan yang dipakai ketika kita memperkenalkan diri. Look at the text kembali. Lihat teksnya nih. Ada beberapa blank, ada beberapa
bagian yang kosong pada teks tersebut. Nah, nanti akan Ibu tampilkan one by one apa saja sih ekspresi atau ungkapan yang dipakai ketika kita memperkenalkan diri. Lihat satu persatu. One by one. Yang pertama ada kata my name is ketika Yohanes menyebutkan namanya. Yang kedua ada kata I am a student of saat Yohanes menyebutkan di mana dia bersekolah. Lalu ada kata I live in. Itu disebutkan ketika Yohanes menyebutkan tempat tinggal dia. Lalu Yohanes mengawali dengan kata I like untuk menyatakan hobinya. Kemudian dia bilang my favorite color saat Yohanes menyebutkan warna kesukaannya. Dan my favorite food ketika dia ingin menunjukkan makanan kesukaan dia. Nah, setelah membaca teks perkenalan Yohanes tadi, sekarang kita jadi tahu apa saja yang harus disampaikan ketika kita memperkenalkan diri. Pertama, of course, yang paling penting adalah name, nama kita. Berikutnya adalah our school, tempat di mana kita belajar. Lalu address, tempat di mana kita tinggal. Dan favorites, makanan kesukaan, warna kesukaan, atau hobi kita. Sekarang kita akan mencari tahu bagaimana cara menyebutkan nama pada saat memperkenalkan diri. Pertama, kamu bisa menggunakan kata my name is diikuti oleh nama lengkap kamu. Or, alternatif lainnya yang lebih mudah adalah kamu bisa menggunakan kata I am sama diikuti nama lengkap kamu. For example, contohnya adalah yang tadi kita baca di teks, my name is Yohanes. Atau di buku, ada juga contoh di buku teks kalian, I am Anissa. Coba kalian berlatih bagaimana cara menyebutkan nama kalian dengan menggunakan my name atau I am. Bisa? Mudah ya? Nah, sebagai tambahan nih, beberapa dari kita mempunyai nama yang agak sulit untuk diucapkan dan agar mudah diingat, biasanya kita menyebutkan nickname atau nama panggilan. Bagaimana sih cara menyebutkan nama panggilan kamu? Biasanya dengan menggunakan kalimat my nickname is bla bla bla. Nama panggilan saya adalah bla bla bla. Atau you can call me bla bla bla. Kamu bisa memanggilku bla bla bla. Bla bla blanya diisi apa? Diisi oleh nama panggilan kamu masing-masing. Kalau contoh dari teks tadi bisa seperti ini. My nickname is Johan. Atau kalau dari buku teks yang tentang Nisa, you can call me Nisa. Sekarang kita lanjutkan dengan cara menyebutkan sekolah. Cara menyebutkan sekolah itu yang paling populer atau paling mudah diucapkan adalah biasanya dengan kata atau kalimat I am a student of. Atau kamu juga bisa menggunakan I study at. Tentu saja diikuti dengan nama sekolah di mana kita belajar. Contohnya sudah Ibu tampilkan di sini. I am a student of SMP Negeri Teladan Bangsa. Atau I study at SMP Negeri 2 Biak. Perhatikan perbedaannya. Jika kamu menggunakan kata student atau siswa, maka preposisi atau kata yang mengikutinya adalah of. Sedangkan jika kamu mengatakan kata study atau belajar, maka diikutinya oleh at. Pay attention to that, ya. Perhatikan preposisinya. Yang pertama, tadi I am a student of SMP Negeri Teladan Bangsa, itu artinya saya adalah siswa dari SMP Negeri Teladan Bangsa. Sedangkan yang kedua, I study at SMP Negeri Tubiak, saya belajar di. Jadi beda sedikit yaitu pada of dan at. Jadi perhatikan ya perbedaannya. Kemudian, setelah tadi Ibu memberikan pelajaran tentang nama dan sekolah, it's time for quiz. Ibu ada sedikit pertanyaan buat kalian. Look at the box. Dalam kotak ada sebuah kalimat berisi blank, yaitu I bla 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 Bintang Reihani. You can call me Bintang. I bla 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 at SMP 1 Cimaung. Saya bla 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 Bintang Reihani. Kamu bisa memanggilku Bintang. Saya titik-titik di SMP Negeri 1 Cimaung.
Menurut kamu, kata apa yang tepat untuk mengisi blank di atas? Apakah A, is dan study, atau B, am dan study, atau C, are dan student? I give you 3 seconds to think. Ibu beri 3 detik untuk berpikir. 3, 2, 1. What is your answer? Iya, jawaban kamu tepat. Jawaban yang tepat adalah am dan study, yaitu yang B. Kenapa harus jawab yang B? Begini penjelasannya. Tadi sudah Ibu sampaikan, ketika memperkenalkan nama, I itu diikuti oleh am. Ya. Kemudian, ketika menyebutkan sekolah, perhatikan preposisi yang tepat apakah pakai of atau at. Karena di sini menggunakan at, berarti kata yang mengikuti I bukan student melainkan study. Begitu ya penjelasannya, diingat-ingat untuk tadi yang masih salah jawabannya. Nah, sedangkan cara menyebutkan alamat itu ada 3. Yang pertama, kamu bisa menggunakan kata I live in. Atau kamu juga bisa menggunakan I live on. Atau satu lagi, kamu juga bisa menggunakan I live at. Tentu saja dengan beberapa perbedaan dalam penggunaannya. I live in itu dipakai untuk menyebutkan nama negara, nama provinsi, atau nama kota di mana kita tinggal. Contohnya, I live in Indonesia. Saya tinggal di Indonesia. I live in West Java. Saya tinggal di Jawa Barat. I live in Bandung. Saya tinggal di Bandung. Indonesia is name of country. Nama negara. West Java is name of province, nama provinsi, dan Bandung is a name of city, nama kota di mana kita tinggal. Atau kamu juga bisa menggunakan I live on untuk menyebutkan tempat tinggal kamu. Nah, kalau ini diikuti dengan nama jalan rumah kita. Contohnya, I live on Jalan Adipati Agung. Sedangkan I live at ini lebih komplit lagi, di mana I live at ini diikutinya oleh nama, jalan, nomor, beserta dengan kota di mana kita tinggal. Jadi I live at followed by complete address, diikuti oleh alamat lengkap kita. Sudah Ibu tuliskan contohnya di situ, I live at Jalan Adipati Agung number 29, Bale Endah. Kita cek pemahaman kalian nih, Ibu berikan sedikit pertanyaan, mudah saja. Ada Briko yang bertanya kepada Dinda. Briko bertanya, where do you live? Di mana kamu tinggal? Kemudian Dinda menjawab, I live bla 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 Jalan Cendrawasih nomor 15 Surakarta. Saya tinggal bla 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 Jalan Cendrawasih nomor 15 Surakarta. Kata apa atau preposisi apa yang tepat untuk mengisi blank di atas? Apakah A, in, atau B, on, atau C, at? 3 detik untuk berpikir. 1, 2, 3. Dan jawaban kalian adalah yang? Iya, betul. Jawaban kamu adalah yang C, yaitu at. Karena kamu melihat bahwa Dinda menyebutkan alamat lengkapnya. Ada nama jalan, ada nomor, dan nama kotanya. Berarti Dinda harus menggunakan kalimat I live at. Bagus, kita lanjutkan ya ke poin yang terakhir, yaitu cara menyebutkan favorite atau kesukaan. Kesukaan itu ada hobi, ada makanan, minuman, dan warna kesukaan. Saat kamu menyebutkan hobi, maka mudah saja kamu hanya tinggal bilang my hobby is bla bla bla. Jika hobimu hanya satu. Contohnya yang Ibu tulis adalah my hobby is swimming. Hobi saya adalah berenang. Bagaimana jika hobi kamu lebih dari 1, 2, 3, dan seterusnya? Maka kamu harus mengubah kata hobi menjadi hobbies, dan is-nya kamu ganti dengan are. Sehingga kalimat yang akan kamu ungkapkan akan berbunyi, my hobbies are swimming, reading, and drawing. Hobi saya adalah berenang, membaca, dan menggambar. Itu untuk menyebutkan 2 atau lebih banyak hobi. Up to you, terserah kalian mana yang ingin kamu gunakan, sesuaikan dengan jumlah hobi yang ingin kamu sebutkan. Namun ada yang lebih mudah lagi, ada yang lebih simpel lagi, dan lebih aman untuk kamu pakai, yaitu dengan kata I like.
I like ini bisa dipakai untuk menyebutkan satu atau banyak hobi. Contohnya, I like fishing. Saya suka memancing, hanya satu hobi. Atau I like cooking, hiking, and watching movies. Dia menyebutkan 3 hobi. Saya suka memasak, naik gunung, dan menonton film. Nah, Ibu rasa I like ini yang lebih aman untuk kita pilih karena tidak ada perubahan pada saat kita menyebutkan satu atau 2 bahkan lebih hobi kita. Kalau menyebutkan kesukaan, kamu hanya tinggal menyebutkan kata my favorite. Contohnya, untuk menyebutkan makanan kesukaan, kamu bilang my favorite food is. Untuk menyebutkan minuman kesukaan, kamu bilang my favorite drink is. Untuk menyebutkan warna kesukaan, kamu bilang my favorite color is. Contohnya, my favorite food is fried rice. Makanan kesukaan saya adalah nasi goreng. My favorite drink is orange juice. Minuman kesukaanku adalah jus jeruk. My favorite color is black. Warna kesukaanku adalah hitam. Ibu, bagaimana jika kesukaannya lebih dari satu? Contohnya ada di bawah. My favorite colors are black, white, and blue. Warna kesukaan saya adalah hitam, putih, dan biru. Perhatikan ada sedikit perubahan. Yang awalnya tadi menggunakan kata color menjadi colors. Yang awalnya tadi menggunakan is berubah menjadi penggunaan are. Itu untuk menunjukkan bahwa kita menyebutkan more than one favorite. Lebih dari satu kesukaan. Lanjut dengan slide berikutnya. Ada sedikit pertanyaan lagi dari Ibu. Ini mudah saja. Ada kalimat berbunyi my hobbies are. Perhatikan hobbies dan are. Kata mana yang paling lengkap untuk mengisi titik-titik tersebut? Apakah A reading atau B reading and cooking? Ayo berpikir 3 detik saja, mudah. Oke, jawaban kamu adalah yang B, betul. Karena kamu perhatikan ada kata hobbies, berarti more than one hobby. Ada kata are yang menunjukkan jamak, berarti hobi yang disebutkan harus lebih dari satu. Di sini pilihannya hanya reading dan cooking yang lebih dari satu, berarti jawaban B yang harus kamu pilih. Mudah kan? Oke, let's read the text together. Repeat after me. Ikuti lagi ya setelah Ibu. Hi, I am Anissa. I study at SMP Teladan Bangsa, Bulungan. I live in Bulungan, North Kalimantan. My hobbies are cooking and running. My favorite color is yellow and blue. My favorite food is fried banana. Nice to see you. Nah, teks ini sama dengan yang tadi teks pertama di awal kita baca, yaitu tentang self-introduction Yohanes. Kalau ini yang memperkenalkan diri siapa? Iya, betul, Anissa. Dia mengawalinya dengan hi. Sudah dipelajari di chapter 1 bahwa hi itu adalah sebuah greeting informal, yaitu yang menyapa teman sebaya di saat situasi tidak resmi. Lalu Anissa memperkenalkan dirinya dengan I am, lalu menyebutkan namanya Anissa. Lalu dia bilang belajar di SMP Teladan Bangsa Bulungan, lalu tinggalnya di Bulungan, North Kalimantan atau Kalimantan Utara. Kemudian hobinya adalah memasak dan berlari. Kemudian warna kesukaan dia adalah kuning dan biru. Makanan kesukaan dia adalah pisang goreng, dan dia menutupnya dengan closing nice to see you. Senang bertemu denganmu. Setelah membaca teks tadi, kita bisa jadi tahu ya apa jawaban-jawaban untuk pertanyaan self-introduction. Biasanya pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam memperkenalkan diri adalah yang pertama, what is your name? Itu untuk menanyakan nama. Where do you study? Di mana kamu belajar? Lalu where do you live? Di mana kamu tinggal? Kemudian what do you like? Apa kesukaanmu? Dan what is your favorite color? Apa warna kesukaanmu? Serta what is your favorite food? Sekarang kita bisa kan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Coba kalau berdasarkan teks tadi. Pertanyaan what is your name? Apa jawabannya? Iya, jawabannya adalah I am Anissa. Ini based on the text tadi ya, berdasarkan teks yang tadi kita baca.
Where do you study? Di mana kamu belajar? Jawaban berdasarkan teks tadi adalah I study at SMP Teladan Bangsa Bulungan. Where do you live? Di mana kamu tinggal? I live in Bulungan, North Kalimantan. What do you like? My hobbies are cooking and running. What is your favorite color? My favorite color are yellow and blue. What is your favorite food? My favorite food is fried banana. Seperti itu cara menjawab pertanyaan tentang introduction, seperti yang dicontohkan pada teks Yohanes dan Anissa barusan. Baiklah anak-anakku sekalian, itu saja pembelajaran untuk hari ini. Jadi kita sudah belajar social function dari sebuah teks introduction, yaitu untuk mengenal satu sama lain dan membagi informasi satu sama lain, yaitu identitas serta kesukaan. Kita juga sudah belajar ungkapan-ungkapan apa saja yang dipakai pada saat memperkenalkan diri, dan kita juga sudah tahu pertanyaan-pertanyaan apa yang biasanya muncul dalam perkenalan diri sendiri. Itu review untuk hari ini, dan Ibu akhiri pembelajaran kali ini dengan latihan. Ada sebuah teks yang mirip dengan teks yang tadi kita bahas sama-sama. Silakan kamu lengkapi teks tersebut berdasarkan identitas kamu pribadi beserta kesukaan kamu pribadi. Ini teksnya. Complete this text with your identity and hobby. Kamu boleh memilih salah satu ekspresi atau ungkapan yang ada garis miringnya. Jadi tidak semuanya kamu pakai ya, sesuaikan dengan kondisi kamu atau identitas dan hobi kamu. Lalu Ibu juga memberikan pelatihan berupa completing dialogue, yaitu melengkapi dialog dengan kalimat yang tepat ya. Ada pertanyaan tentang introduction dan ada pilihan jawaban in the box di dalam kotak. Nanti kalian masukkan ke dialog yang tepat ya. Jadi jawabannya sudah tersedia di box, tinggal kamu masukkan sesuai dengan pertanyaannya. Itu saja pembelajaran kita untuk hari ini. Thank you very much for your attention. See you next time. Keep healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.